Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 121. Semua orang di masyarakat Siuxing memandang mereka dengan marah, dengan mata ingin melahap Cui Yue dan Li Yun. Keduanya merasakan permusuhan yang kuat dan tidak berani berada di sisi Zhang Shenghao. Mereka berdiri dan hampir berlari ke wilayah Ruan Qingqiu di seberang. Duduk. Ruan Qingqiu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat, dan anak buahnya dengan cepat mengosongkan dua kursi. Cui Yue dan Li Yun buru-buru duduk, merasa lebih nyaman. Pengkhianatan sementara semacam ini membuat gigi Zhang Shenghao gatal dan dia semakin marah. Untuk mendapatkan perjanjian kerjasama ini, dia berusaha sekuat tenaga untuk memberikan uang, barang antik, dan wanita kepada Cui Yue ini, jadi dia memanggilnya kakek saja. Dia tidak menyangka bajingan ini akan mempermainkannya, akan sulit menghilangkan kebencian di hatinya tanpa merobek-robek sampah ini. Duduk di sebelah Ruan Qingqiu, Cui Yue akhirnya mendapatkan kepercayaan diri dan berkata, kami di grup Junlin selalu menangani masalah dan orangnya. Untuk pengembangan bersama ini, tentu saja kami bersedia bekerja sama dengan mereka yang memiliki kemampuan kuat. Meskipun demikian Bos Zhang memiliki sikap yang sangat sopan, tetapi setelah penyelidikan kami menemukan bahwa Nona Ruan lebih cocok untuk bekerja sama dengan kami. Setelah mendapatkan tanah, Anda harus melalui berbagai prosedur. Nona Ruan memiliki sarana yang bagus untuk menghubungi orang-orang di Departemen Perencanaan dan menjalani prosedurnya. Ini sangat mudah, jadi tidak peduli dengan siapa kita bekerja sama, itu adalah kerja sama, dan tentu saja kita memilih Nona Ruan. Alasan ini sangat belak-belakan, dan kasarnya, Anda dapat mengeluarkan uang untuk mendapatkan tanah ini, tapi masih belum bisa melalui prosedurnya. Semua orang mengetahuinya, tapi tidak ada gunanya menunjukkannya. Sekarang bagi Zhang Shenghao, situasinya semakin memburuk dan sudah diambang kehancuran. Jangan terlalu senang terlalu cepat. Tapi dia tetap tidak menyerah dan tiba-tiba tersenyum dingin. Mata Ruan Qingqiu sedikit fokus, dan dia berpikir, apakah Zhang Shenghao punya kartu truf? Zhang Shenghao mengeluarkan dokumen dari tasnya, melemparkannya ke atas meja, dan berkata, Cui Yue, jangan lupa, saya masih memiliki salinan perjanjian kerjasama yang Anda tanda tangani dengan saya, tetapi ada stempel resmi perusahaan Anda. Ya, apakah Anda ingin memutuskan kontrak? Mata Chen Feng langsung berbinar. Jika ada perjanjian lain yang ditandatangani, segalanya akan lebih mudah ditangani. Terlepas dari apakah Cui Yue mengakuinya atau tidak, dia setidaknya bisa memperkeruh keadaan. Setelah mengacaukan segalanya, dia mungkin bisa menawar lagi dari awal. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, tidak mungkin wanita ini, Ruan Qingqiu, meninggalkan bahaya yang begitu tersembunyi. Perjanjian ini mungkin palsu atau telah dimanipulasi. Dia memandang Ruan Qingqiu. Benar saja, wanita ini sangat tenang, dan Cui Yue tertawa cerah. Cui Yue berkata tanpa malu-malu, maaf, Bos Zhang, yang ada di salinan Anda bukanlah stempel resmi, tetapi stempel keuangan. Saya salah mencapnya pada saat itu. Stempel keuangan tidak efektif dalam perjanjian, dan yang ini tidak efektif. Perjanjian kerjasama milik Nona Ruan, stempel resmi di atasnya adalah yang asli. Apa? Anda? Zhang Shenghao dengan cepat mengambil perjanjian itu dan melihatnya dengan hati-hati. Benar saja, ada barisan kecil kata-kata di bawah stempel resmi, yang bertuliskan stempel keuangan khusus. Hatinya terasa dingin, dia tidak menyangka kalau dirinya telah melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Perjanjian itu ditandatangani saat mabuk. Saya pergi ke Junlin Group dan melihat Cui Yue mengeluarkan segel dan mencapnya di atasnya. Saya tidak terlalu memikirkannya. Saya tidak berharap itu menjadi segel keuangan. Kamu, Chen Gila sangat malu. Zhang Shenghao ini benar-benar ceroboh dan bodoh. Dia bisa tertipu oleh tipuan menipu orang bodoh ini. Saya yakin. Tapi terus terang, bahkan jika Zhang Shenghao menemukannya lebih awal, dia akan ditunda. Grup Junlin pasti telah berubah pikiran dan tidak mungkin dapat dihidupkan kembali. Zhang Xinyan menatap, marah dan khawatir, orang-orang ini sangat jahat, mereka menggunakan trik di setiap kesempatan. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah percaya pada Chen Feng. Tuan Dong, sekarang Anda memiliki surat izin dari grup Junlin dan perjanjian kerjasama yang ditandatangani dengan saya. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Pada titik ini,
Ruan Qingqiu merasa bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan dan permainan dapat diakhiri. Dia sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa dengan adanya Chen Feng, setidaknya akan ada beberapa masalah. Bagaimanapun, Chen Feng juga pria yang luar biasa. Namun sejauh ini, Chen Feng belum tampil baik sama sekali. Dong Chengguo ragu-ragu dan bahkan malu. Tetapi pada saat ini, tidak ada ruang untuk bermanuver, dia hanya bisa gigit jari dan bertanya kepada Zhang Shenghao, "Bos Zhang, apakah Anda punya dana lain atau investor lain?" Ini sebenarnya tidak masuk akal, tetapi tidak baik untuk tidak bertanya. Bagaimanapun, Zhang Shenghao sedang marah sekarang, jadi lebih baik beri dia wajah. Zhang Shenghao hendak berdiri, tetapi ditahan oleh Chen Feng. Dia menoleh ke belakang dan melihat Chen Feng dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arahnya. Hatinya yang awalnya marah sedikit lega. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan enggan, "Tidak lagi." Awalnya, dia ingin membalikkan keadaan. Karena dia memilih untuk mempercayai Chen Feng, kali ini dia akan mempercayainya sampai akhir. "Oke, aku." Wajah telah diberikan, Dong Chengguo merasa telah mencoba yang terbaik, dan sekarang dia hanya bisa bekerja sama dengan Ruan Qingqiu. Namun, dia disela oleh Zhang Shenghao tepat setelah dia selesai berbicara. Zhang Shenghao memandang Cui Yue dengan murung dan berkata dengan nada mengancam, "Tuan Cui, tahukah Anda? Terakhir kali seseorang yang menyinggung masyarakat Pleiades kita telah lama terkubur di bawah tanah, dan tidak hanya dia, tetapi juga anggota keluarganya telah dikuburkan di bawah tanah untuk waktu yang lama." Chen Feng tidak bisa berkata-kata. Apa gunanya berbicara omong kosong seperti ancaman ini? Dan siapa laki-laki yang baik jika dia mengancam anggota keluarga orang lain? Itulah sebabnya dia tidak pernah begitu menyukai Zhang Shenghao. Zhang Xinyan juga memiliki wajah cemberut, merasa dia sama sekali tidak menyukai penampilan ayahnya. Cui Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, jantungnya berdebar kencang. Dia hanyalah manajer grup Junlin. Jika dia benar-benar menyinggung para gangster kejam ini, itu akan membuat kewalahan. "Nona Ruan, kamu harus membantuku." Sekarang satu-satunya pendukungnya adalah Ruan Qingqiu. Ruan Qingqiu tersenyum dan berkata, "Ada apa, Bos Zhang? Apakah kamu marah?" "Sudah kubilang, mereka yang bekerja sama denganku akan dilindungi oleh seluruh geng Tianlang, dan tidak ada yang bisa menyakiti mereka." Duduk tidak jauh dari Ruan Qingqiu Balang yang ada di kantor juga berkata dengan dingin, "Bos Zhang, kamu masih berani mengancam orang lain, jangan lupa, bagaimana anakmu meninggal. Aku tidak takut untuk memberitahumu, akulah orangnya siapa yang membunuhnya." Mendengar ini, Zhang Shenghao bingung. Setelah beberapa saat, dia berdiri lagi. Matanya dingin dan penuh niat membunuh. Dia menunjuk Balang dan berkata, "Ternyata kaulah yang melarikan diri melalui jendela. Tidak apa-apa, mari kita selesaikan akun lama dan baru bersama-sama." Dia telah menahan kebencian dari kehilangan putranya selama bertahun-tahun, dan hari ini, pembunuhnya melompat keluar sendiri. Sekarang dia tahu siapa yang membunuh putranya, dia akan membalas dendam. Zhang Xinyan sedang kesurupan, menatap Balang, dan tiba-tiba matanya dipenuhi gemericik. Dia memikirkan malam tragis itu. Ia dilindungi oleh beberapa anak buah ayahnya, dan kakak laki-lakinya juga dilindungi oleh beberapa anak buah ayahnya. Keduanya bersembunyi di sebuah kamar. Namun, kamar kakak laki-lakinya dibobol terlebih dahulu dan dia dibunuh tak lama kemudian. Dan jika ayahnya tidak kembali tepat waktu, dia akan hampir mati. Hari itu, dia menyaksikan pembunuh saudara laki-lakinya melarikan diri dari jendela dengan wajah berlumuran darah. Dan dia hanya ingat matanya yang galak, tapi tidak bisa melihat dengan jelas penampilan pria itu. Sekarang ketika dia melihat Balang, itu adalah orang ini. Tidak salah lagi dia. Dia ingat mata itu. Chen Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, ini agak tidak masuk akal. Balang ini dengan jelas mengungkap identitasnya dengan sengaja dan mencoba segala cara untuk membuat marah Zhang Shenghao. Tapi apa gunanya melakukan ini saat ini? Bab 122. Melihat Ruan Qingqiu menyusun strategi, Chen Feng tiba-tiba mendapat firasat buruk dan memahami alasan mengapa batu membuat marah Zhang Shenghao. Sepertinya wanita ini ingin menghilangkan akar permasalahannya. Dia benar-benar kejam dan tegas, kali ini Zhang Shenghao dalam bahaya. Dihadapkan pada kemarahan Zhang Shenghao yang membara, Balang berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda, klub Suesing, cocok untuk geng Tianlang kami saat itu? Anda bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan kami sekarang. Sejujurnya, aku telah menahan diri selama ini sudah lama sekali, dan kamu sudah mengambil tindakan. Ini gatal,
Kali ini saya akan mengambil tindakan terhadap masyarakat Sing Sing. Geng Tianlang telah bertahan selama bertahun-tahun di bawah tangan Ruan Qingqiu. Orang-orang ini adalah pembunuh dan orang yang agresif, dan mereka tidak tahan untuk waktu yang lama. Kali ini adalah pertempuran pertama geng Sirius untuk kembali ke dunia. Semua orang di geng Sirius telah bersiap untuk itu. Oke, setelah penawaran selesai, Xiu Sheng kami akan menyatakan perang terhadap geng Tianlangmu. Balas dendam atas pembunuhan putraku akan dibayar dengan darah. Zhang Shenghao mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya dan membantingnya ke arah meja. Kedua belah pihak berperang lagi, dan situasi menjadi tegang lagi, membuat lelaki tua Dong Chengguo bingung. Tuan Dong, jangan khawatir. Bahkan jika Anda melakukan urusan Anda, mereka hanya akan bertarung setelah Anda mengumumkan pasangan Anda, dan mereka tidak akan merugikan Anda, jadi lanjutkanlah. Chen Feng berkata perlahan, sangat serius, damai dan santai. Dia memahami pikiran Zhang Shenghao. Karena penawaran gagal, lebih baik bertarung sampai mati dengan pihak lain. Setelah membunuh Ruan Qingqiu, Dong Chengguo hanya bisa memilih untuk bekerja sama dengannya. Pembunuhan Balang terhadap putranya ternyata merupakan alasan yang bagus. Namun, segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jika sesederhana itu, wanita ini, Ruan Qingqiu, tidak akan dipanggil Starscream. Tuan Dong, lanjutkan. Zhang Shenghao berkata dengan suara yang dalam. Baginya, penawaran adalah hal kedua sekarang, dan yang penting adalah bertarung nanti. Seperti dugaan Chen Feng, dia sudah menjadi pembunuh dan siap membunuh Ruan Qingqiu, Balang, dan lainnya. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan kembali tempat Pleiades dan membalaskan dendam putra kita. Tuan Dong, lanjutkan. Ruan Qingqiu sudah yakin akan menang, jadi tentu saja dia tidak akan menyerah di tengah jalan. Dong Chengguo mengerutkan kening. Karena bos kedua belah pihak mengatakan demikian, dia hanya bisa melanjutkan. Menurut aturan sebelumnya, Nona Ruan Qingqiu telah mencapai perjanjian kerja sama dengan grup Junlin dan memiliki dana yang cukup. Kemudian saya memutuskan untuk menjual seluruh tanah seluas 8 hektar dan bangunan 4 lantai saya kepada Nona Ruan. Mengambil kontrak, Dong Chengguo melanjutkan, saya sudah menandatangani kontrak ini. Menurut harga tanah 15 juta per hektar, bangunan 4 lantai itu akan dijual dengan harga total 10 juta, total 130 juta. Selama kontrak ditandatangani, itu akan dijual dalam waktu 3 hari. Setelah uang ditransfer ke rekening yang ditunjuk di atas, Anda dapat menangani semua prosedur transfer kapan saja. Sambil menghela nafas, dia mendorong kontrak itu ke depan Ruan Qingqiu. Dan dia memandang Zhang Shenghao dengan hati-hati, berharap dalam hatinya bahwa Zhang Shenghao tidak akan marah padanya setelah tawarannya gagal. Mengambil tas LV dari bangku, Ruan Qingqiu mengeluarkan pena tanda tangan dari tas dan membuka halaman pertama. Dia tersenyum sangat menawan, dan selama dia menandatangani namanya, tempat itu akan menjadi miliknya. Dengan industri ini, kita akan punya lebih banyak modal untuk lepas dari kendali keluarga situ. Semua orang menatap pemandangan ini dan sibuk sepanjang pagi hanya untuk adegan ini. Merasa sangat cemas, Zhang Shenghao memandang Chen Feng dengan penuh semangat. Dengan mata penuh harap, Zhang Xinyan, seperti ayahnya, juga menatap Chen Feng dengan penuh semangat. Jika Ruan Qingqiu menandatanganinya, itu benar-benar kesepakatan, bahkan jika para dewa datang, mereka tidak dapat mengubahnya. Seperti yang dikatakan Chen Feng sebelumnya, akan ada cara untuk membalikkan keadaan, apakah akan ada keajaiban? Terima kasih karena selalu percaya padaku. Bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Tiba-tiba, Chen Feng menoleh ke Zhang Xinyan dan tersenyum, senyuman yang sangat mengharukan. Pada saat itu, jantung Zhang Xinyan berdebar kencang dan bersemangat. Melihat Ruan Qingqiu hendak meletakkan pena di atas kertas, Chen Feng berdiri, langsung melompat ke atas meja. Semua orang terkejut dan menyaksikan tanpa daya saat Chen Feng berjalan dari meja menuju Ruan Qingqiu dengan anggun. Melihat Ruan Qingqiu dengan merendahkan, Chen Feng menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, metodemu bagus. Memang sulit bagi Zhang Shenghao untuk menolaknya, tapi aku belum mengambil tindakan. Kemudian dia berlutut dan mengambil kontrak, menutupnya. Anda. Saat kontrak ditutup, hati Ruan Qingqiu menegang, seolah-olah dia melihat pintu kurungan penjara yang telah dia buka dengan susah payah selama bertahun-tahun ditutup kembali. Tidak. Dia menunjukkan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meraih kontrak. Tapi Chen Feng selangkah lebih maju darinya, langsung mengembalikan kontrak ke Dong Chengguo. Ini. Dong Chengguo tercengang, dia melihat kontrak di depannya dan tidak berani bergerak.
Balang yang pemarah menunjuk ke arah Chen Feng dan berteriak dengan marah, "Dasar brengsek, tidakkah kamu ingin hidup lagi?" Anggota geng Tianlang mengeluarkan beberapa senjata dan menunjuk ke arah Chen Feng. "Kamu pikir hanya kamu yang membawa senjata?" Zhang Shenghao menamparkan meja, dan anggota Pleiade Star Society juga mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke sisi yang berlawanan. Suasana di tempat kejadian kembali menjadi sangat mencekam. Suasana sangat sunyi, tidak ada yang berani berbicara. Saya melihat Chen Feng berjongkok di atas meja, perlahan menoleh dan menatap Balang. Rasa dingin di matanya meledak, dan dia langsung dipenuhi dengan niat membunuh, dan seluruh dirinya menjadi lebih kuat. Meski Balang sudah ada bertahun-tahun, dia belum pernah melihat mata setajam itu sebelumnya, dan dia langsung terkejut. Ruan Qingqiu merasakan aura pembunuh dalam diri Chen Feng. Begitu tuan yang bisa membunuh Leng Yan, Jia Tongtian, dan Liu Qingshan ini marah, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Dia menstabilkan emosinya, mengangkat tangannya, dan berkata kepada semua orang di geng Tianlang, "Letakkan senjatamu." Tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan mengeluarkan senjatanya lagi. Setelah menerima perintah, geng Tianlang mengikutinya. Baru setelah itu semua orang meletakkan pistolnya. Ruan Qingqiu buru-buru menghibur Chen Feng, "Anda selalu menjadi orang yang sangat masuk akal. Tuan Dong telah mengumumkan fakta bahwa saya akan bekerja sama dengannya. Apakah menurut Anda ada masalah dalam hal ini? Mengapa Anda ingin mengambil kontrak?" Chen Feng masih melihatnya. Melihat Balang, dia mengabaikan Ruan Qingqiu dan berkata dengan dingin, "Si Tu Jinghua bahkan tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Kamu tidak tahu apa namanya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saya tidak ingin mengambil tindakan sebelum penawaran berakhir hari ini. Jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, saya tidak hanya akan mencegah Anda menandatangani kontrak hari ini, tetapi juga menghancurkan seluruh geng Tianlang Anda." Kata-kata ini terlalu sombong sehingga semua orang yang hadir terkejut. Siapakah Si Tu Jinghua? Itu adalah kepala keluarga Situ, sosok yang menonjol di seluruh Qinzi. Chen Feng sebenarnya tidak menganggap serius Si Tu Jinghua sama sekali. Hanya kamu. Meskipun dia sangat terkejut bahwa Chen Feng dapat menyebut nama Si Tu Jinghua, Balang tidak percaya bahwa pria ini memiliki kemampuan apapun. Saya hanya berpikir pihak lain adalah seorang fanatik yang hanya mengucapkan kata-kata besar. Selain itu, membunuh geng Tianlang oleh satu orang adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar. Diam. Namun, begitu dia mengucapkan 3 kata, dia diteriakkan oleh Ruan Qingqiu. Dia belum pernah melihat Ruan Qingqiu yang tidak stabil. Sebelumnya wanita ini memberinya kesan dewasa dan kejam, tetapi sekarang dia ditakuti oleh Chen Feng. Ketika kata-kata itu keluar dari bibirku, aku tidak punya pilihan selain menelannya kembali. Bab 123. Adegan ini mau tidak mau membuat orang-orang di geng Tianlang tercengang. Bahkan Zhang Shenghao dan Zhang Xinyan tampak terkejut. Siapakah Si Tu Jinghua? Tetapi Chen Feng sama sekali tidak menganggap serius sosok tinggi ini. Eksistensi macam apa geng Tianlang itu? Geng ini telah menjadi geng yang kuat di Qinzi selama bertahun-tahun, dan mereka benar-benar mengancam akan menghancurkannya oleh satu orang. Tingkat keberanian ini sungguh mengerikan. Tuan Chen, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Saya gagal mengendalikan bawahan saya dengan baik, jadi saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Namun demikian, jika Anda benar-benar memiliki pertanyaan tentang penawaran, Anda dapat bertanya kepada mereka. Jika kamu ingin menghancurkan mereka secara sewenang-wenang, aku tidak bisa berkata apa-apa. Menghadapi Chen Feng, Ruan Qingqiu melunak lagi. Dia tidak ingin menyinggung perasaan pria gila ini, dia hanya ingin mendapatkan tanah itu saja. Dalam situasi saat ini, kita hanya bisa mengatasi kekuatan dengan kelembutan. Chen Feng akhirnya menenangkan amarahnya, mengubah wajahnya dengan sangat cepat, dan langsung tersenyum. Mampu mengendalikan emosi dengan bebas telah lama menjadi keahlian Anda bahkan tanpa harus berlatih. Nona Ruan senang diajak bicara. Dia masih berjongkok di atas meja, meminjam uang dari lereng, dan berkata, "Oke, karena kamu bertanya, aku akan memberitahumu." Dia menunjuk ke arah Cui Yue dan berkata, "Saya mengumumkan sekarang, Cui Yue dan Li Yun telah dipecat oleh grup Junlin, dan sekarang mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mewakili grup Junlin, dan saya adalah perwakilan grup Junlin yang dipilih sementara, dengan wewenang penuh untuk mewakili grup Junlin dalam segala hal. Terkait dengan pengembangan komersial ini, 2 orang tanpa hak perwakilan ini tidak dapat memilih dengan siapa grup Junlin akan bekerja sama, dan dengan siapa grup Junlin memilih untuk bekerja sama, sekarang terserah saya."
Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Tercengang. Bagaimana situasinya? Chen Feng sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah klien grup Junlin, dan Cui Yue serta Li Yun dipecat. Sungguh sulit dipercaya. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut Chen Feng, itu akan dianggap sebagai pembicaraan gila. Kalimat ini sungguh luar biasa. Ruan Qingqiu menatap Chen Feng dengan tatapan kosong, senyum percaya diri orang lain membuatnya sangat bingung. Ini jelas tidak masuk akal, tapi kenapa saya tidak bisa melihat kekurangan apapun dalam kebohongan orang ini? Zhang Shenghao sedikit bingung. Untuk menarik investasi, dia makan malam dengan semua pemimpin grup Junlin. Dia tidak percaya Chen Feng jika dia mengatakan dia dari grup Junlin. Zhang Xinyan mengedipkan matanya yang besar dengan tatapan kosong, meskipun dia tidak dapat memahami situasinya, dia sangat bersemangat. Karena dialah satu-satunya yang sangat mempercayai Chen Feng. Dong Chengguo tersenyum canggung dan berkata, "Adik, lelucon ini tidak bisa dibuat begitu saja. Ayo lakukan ini. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda adalah klien atau perwakilan dari Junlin Group, dapatkah Anda memberikan buktinya?" Meskipun dia berkata itu sangat sopan, tapi dia tidak berniat Chen Feng benar-benar bisa memberikan bukti apapun. Di bawah tatapan semua orang, Chen Feng menggelengkan kepalanya dengan tenang, dan kemudian dengan samar mengucapkan kata, "Tidak." Mendengar ini, semua orang hampir jatuh ke tanah. Setelah melakukan ini dalam waktu lama, Chen Feng hanya menggoda semua orang. Ini terlalu berlebihan, tidak pantas membuat lelucon seperti itu di acara penting seperti ini. Cui Yue tertawa dan berkata dengan sinis, "Saya telah bekerja untuk grup Junlin selama 4 tahun. Jika Anda ingin memecat saya, bahkan jika ketuanya datang, Anda tidak berani mengatakannya. Meskipun posisinya di grup Junlin tidak yang terakhir, masih bisa dianggap yang terakhir, dia punya prestasi luar biasa dan Anda ingin memecatnya." Sungguh lelucon yang membuat tertawa terbahak-bahak. Ruan Qingqiu juga tidak mengerti kenapa Chen gila selain membuang-buang waktu, apalagi yang bisa dia lakukan dengan pembicaraan gila seperti itu. Tapi dia masih sangat anggun dan berkata dengan tenang, "Tuan Chen, jika Anda bercanda, lelucon itu sudah berakhir sekarang. Ini tidak dapat mengubah hasil penawaran." Dong Chengguo juga berkata, "Adik, lupakan saja. Benar-benar tidak perlu membuat keributan." Chen Feng tampaknya telah membangkitkan kemarahan publik. Zhang Shenghao tampak sedikit malu di sampingnya, dia berpikir bahwa Chen Feng akan memiliki cara untuk membalikkan keadaan, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir kali ini. Chen Feng tidak hanya tidak memiliki keterampilan luar biasa, tetapi dia juga benar-benar kehilangan mukanya. Ketika semua orang memandang Chen Feng dengan sangat meremehkan, Chen Feng tersenyum. Dia berdiri dan melihat segala sesuatu di meja konferensi, cukup mendominasi. "Saya tidak pernah bercanda. Orang yang mengira saya bercanda pada akhirnya akan mengetahui bahwa itu adalah lelucon." Baru saja berjalan di atas meja, semua orang marah, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Ruan Qingqiu tidak dapat menahannya lagi dan berkata, "Kalau begitu tolong tunjukkan keahlian Anda, Tuan Chen, untuk membuktikan bahwa Anda tidak bercanda, sehingga kita bisa menjadi lelucon." Dia bagal atau kuda, dia hanya bisa ditarik keluar dan berlarian. Itu bagus untuk dikatakan, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Chen Feng mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang dikenalnya, dan panggilan itu dengan cepat tersambung. Ruan Qingqiu mencibir dalam hatinya, tidak mungkin menyelesaikan masalah ini hanya dengan panggilan telepon. "Halo," suara Chen Feng terdengar. Mendengar suara Chen Feng, orang di seberang sangat terkejut dan berkata dengan suara gemetar, "Orang gila. Apakah itu kamu? Siapa lagi kalau bukan aku?" Chen Feng tersenyum sedikit. "Sudah lama sekali aku tidak mendengar suara wanita ini. Ya, dulu selalu terdengar suara-suara di telingaku. Waktu berlalu begitu cepat, saya merasa sedikit nostalgia saat itu." "Di mana kamu?" pihak lain bertanya dengan cemas. Chen Feng berkata dengan tenang, "Jangan bertanya atau memberitahu apapun lagi. Dengarkan aku. Biarkan orang-orang dari grup Junlin datang ke ruang konferensi di lantai 2 Hotel Ruyen dalam waktu 15 menit dengan stempel perusahaan dan beritahu mereka, patuhi perintahku perintah dalam segala hal." "Oke, mengerti." Pihak lain setuju tanpa ragu-ragu. Chen Feng menutup telepon dan memandang semua orang sambil tersenyum. Semua orang pernah mendengar isi pembicaraannya, bisa dikatakan terlalu sombong. Hampir tidak dapat dipercaya bahwa perusahaan sebesar Junlin Group memiliki orang-orang yang datang dengan segel dan mematuhi perintah. Ruan Qingqiu merasa sedikit gugup, selalu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mungkinkah pria ini,
Chen Feng, benar-benar menantang. Belum lagi dia tidak mempercayainya, Zhang Shenghao juga tidak mempercayainya, atau dia benar-benar bingung sekarang. Hanya Zhang Xinyan yang sangat bersemangat dan mempercayai setiap kata Chen Feng. Haha. Pada saat ini, terdengar ledakan tawa mengejek. Cui Yue berkata dengan sinis, Anda hanya melebih-lebihkan kemampuan Anda. Keberadaan seperti apa grup Junlin itu? Anda bahkan tidak dapat membayangkannya. Ini adalah salah satu dari 10 konsorsium teratas di Qinxi, dan ada kekuatan misterius dan kuat di belakangnya. Kamu ingin main-main dengan grup Junlin, itu konyol. Kata-kata Cui Yue benar. Bahkan anak-anak Qinxi pun tahu bahwa grup Junlin adalah grup bisnis utama Qinxi. Industrinya tersebar di seluruh Qinxi, dan kendalinya sangat buruk. Bagi perusahaan sebesar itu, memiliki kendali penuh hanya dengan satu panggilan telepon adalah sebuah lelucon. Di bawah tatapan bingung dan mengejek semua orang, Chen Feng berkata kepada Dong Chengguo, masalahnya sudah sampai pada titik ini, mengapa tidak menunggu selama 15 menit? Setelah 15 menit, jika saya tidak dapat mengubah apapun, biarkan Nona Ruan menandatangani kontrak. Oke. Sebelum Dong Chengguo dapat berbicara, Ruan Qingqiu berkata dengan sangat elegan dan mendominasi, saya akan memberikan wajah ini kepada Tuan Chen selama 15 menit. Jika tidak ada seorang pun dari grup Junlin yang datang dalam 15 menit, saya akan menerimanya dengan paksa, kita juga harus menandatangani kontrak. Bab 124. Banyak orang menghitung 15 menit ini detik demi detik. Ruang konferensi sangat sunyi, dan suasananya tampak sangat aneh. Semua orang menunggu, ada yang mengharapkan keajaiban, ada pula yang menunggu untuk melihat lelucon. Waktunya hampir habis. Ruan Qingqiu dan Zhang Shenghao melihat jam tangan mereka pada saat yang sama dengan pemahaman diam-diam. Hanya tersisa setengah menit sebelum 15 menit. Itu adalah 30 detik terakhir. Ruan Qingqiu tersenyum, sepertinya Tuan Chen akan melakukan kesalahan. Qinxi terkadang terjebak kemacetan di akhir pekan. Dia dengan percaya diri meletakkan tangan kirinya. Situasi Zhang Shenghao telah berakhir, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Menandatangani kontrak. Apakah ini akhirnya? Sangat tidak mau, Zhang Shenghao harus menerima kenyataan ini. Penawaran normal gagal, gagal total, dan sepenuhnya ditipu oleh wanita ini, Ruan Qingqiu. Matanya dipenuhi amarah. Karena Chen Feng tidak bisa diandalkan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bergegas. Bahkan jika Anda mempertaruhkan segalanya, Anda tetap harus membunuh Ruan Qingqiu dan Balang. Zhang Xinyan meletakkan tangannya di dada, menutup matanya dengan gugup, dan hanya bisa berdoa. Saya melakukan kesalahan. Saya tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup saya. Berjongkok di meja konferensi, Chen Feng tiba-tiba berdiri dan melihat semuanya dalam sekejap. Pada saat ini, terdengar ledakan, pintu terbuka, dan 3 orang bergegas masuk. Mata semua orang tertuju pada 3 orang di depan pintu. Melihat ketiga orang ini, Chen Feng mengangkat kepalanya dan tertawa, haha, waktunya tepat. Zhang Shenghao, yang sudah putus asa, berdiri dengan kaku, keajaiban lain terjadi. Mata tertutup Zhang Xinyan juga terbuka, matanya yang indah menatap kosong ketiga orang yang bergegas masuk, dan kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak di dalam hatinya. Ruan Qingqiu seperti sambaran petir, apakah Chen Feng benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Dia tidak percaya. Namun, ketika dia melirik Cui Yue, dia melihat Cui Yue tampak panik dan terkejut. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Ekspresi ini sudah menunjukkan bahwa ketiga orang ini benar-benar dari grup Junlin. Cui Yue dengan cepat menenangkan diri, menelan tanpa sadar, dan bergegas keluar dengan panik. Meskipun dia sangat terkejut, dia menyembunyikannya dengan baik dan berpura-pura tidak peduli. Dia berkata dengan hormat kepada pengunjung itu, Manajer Yang, Manajer Luo dan Direktur Li, mengapa Anda ada di sini? Li Yun hanyalah seorang karyawan kecil. Ketika dia melihat ketiganya ketika beberapa pemimpin besar berkumpul, mereka semua panik dan hanya bisa mengikuti Cui Yue. Ketiga orang ini semuanya adalah manajemen Junlin Group, yaitu Yang Di, manajer Departemen Sumber Daya Manusia, Luoda, manajer Departemen Bisnis, dan Li Qing, direktur kantor. Cui Yue adalah wakil manajer Departemen Bisnis, dan Luoda kebetulan adalah atasan langsungnya, tetapi ekspresi wajah atasan langsungnya saat ini sama sekali tidak tampan. Luoda berkata dengan marah, mengapa saya di sini? Saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda lakukan hingga membuat ketua begitu marah? Cui Yue berkata dengan polos, saya tidak melakukan apapun. Manajer Luo, saya selalu bekerja keras di bawahmu.
Kamu pergi dulu, ada urusan yang harus kita selesaikan, dan kita akan membicarakan masalahmu setelah kita menyelesaikannya. Melihat Cui Yue, dia kesal, karena kali ini Luoda juga diperlakukan dengan kejam oleh dia dikritik habis-habisan, dan Cui Yue lah yang terlibat. Li Qing adalah seorang wanita dewasa dan lembut. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan lembut, "Maaf, siapa Tuan Chen Feng?" Chen Feng melompati kepala Balang dan mendarat di depan Li Qing dan yang lainnya. "Kamu." Balang langsung kesal setelah dihina, ia hendak bergegas keluar, namun ditahan oleh Ruan Qingqiu. Meskipun dia sangat marah, dia tetap menahan amarahnya. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya Chen Feng." Li Qing segera sangat gembira dan menyerahkan tas arsip kepada Chen Feng dan berkata, "Ini adalah stempel resmi perusahaan. Anda dapat menggunakan stempel resmi ini hari ini sesukamu." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Direktur kantor secara pribadi mengawal stempel resminya, yang menunjukkan betapa besar perhatian yang diberikan padanya. Kemudian, Luoda juga berkata dengan sangat sopan, perusahaan telah memutuskan bahwa penawaran dan pengembangan bangunan komersial akan ditangani sendiri oleh Tuan Chen Feng. Semua hal tidak perlu dilaporkan kepada perusahaan, dan akan diputuskan langsung oleh Tuan Chen Feng. Saya telah mencetak 3 salinan di sini. Surat kuasa, selama Tuan Chen Feng membubuhkan stempel resminya dan menandatangani namanya, itu akan segera berlaku. Semua orang terkejut lagi. Sekarang stempel resmi ada di tangan Chen Feng, bukankah itu berarti begitu Chen Feng mengambil tindakan, dia menjadi klien grup Junlin? Chen Feng mengambil stempel resmi dan mengambil surat kuasa. Dia menepuk Cui Yue dengan dagunya dan berkata, "Di mana pria gendut ini? Dia juga memiliki surat kuasa sebelumnya." Dia tersenyum, tetapi dia tidak takut dengan ini sama sekali. Batalkan saja surat kuasa pihak lain dan selesai. Yang Di, manajer Departemen Sumber Daya Manusia, berkata langsung, setelah keputusan manajemen senior perusahaan, Cui Yue telah dicopot dari posisi wakil manajer Departemen Bisnis. Surat kuasa dan perjanjian kerjasama yang ditandatangani sebelumnya adalah hasil penipuan dan tidak memiliki dampak hukum. Perusahaan akan tetap mengejar tanggung jawab hukum Cui Yue. Saya juga mengingatkan semua orang di sini untuk tidak tertipu. Yang Di ini juga pintar, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Chen Feng. Ketua Dewan dapat memberi Anda segala macam nasihat, tetapi dia harus menjilat Chen Feng. Mendengar ini, Cui Yue tertegun, gemetar di sana, dan bahkan menangis dan berkata, "Manajer Yang, apa yang terjadi? Saya tidak berbohong. Perjanjian kerjasama dan surat kuasa semuanya ada di perusahaan sesuai prosedur normal. Mengapa harus saya dianggap bertanggung jawab secara hukum? Pembalikan ini sangat sulit dipercaya sehingga jelas bahwa ini adalah akibat dari panggilan telepon Chen Feng. Namun, hanya dengan panggilan telepon sederhana, mengapa perusahaan sebesar Junlin Group tidak segan-segan memecat karyawannya sendiri untuk membantu Chen Feng? Menakutkan untuk memikirkannya, menakutkan untuk memikirkannya. Pada saat ini, emosi Ruan Qingqiu dan Zhang Shenghao juga berbalik. Zhang Shenghao baru saja hendak bertepuk tangan dan bertepuk tangan, tetapi kali ini dia akhirnya menahannya, percaya bahwa Chen Chen akan cukup gila untuk hidup selamanya. Zhang Xinyan sangat gembira hingga dia hampir menitikkan air mata. Pria ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sekalipun dia memberikan semua yang dia miliki sekarang, dia tetap merasa itu berharga, meskipun dia ditekan oleh pria ini dan melahirkan seekor monyet, dia merasa itu sepadan. Ruan Qingqiu sangat terkejut, dia telah sepenuhnya memahami situasinya, tetapi bagaimana dia bisa dijungkir-balikan secara tidak dapat dijelaskan. Chen Feng adalah pria yang sangat menakutkan. Dia bahkan menganggap pria ini lebih menakutkan daripada si Tu Shang. Karena di balik penampilan biasa dan bajingan itu, terdapat energi yang tidak terduga dan mengejutkan. Chen Feng berkata sambil tersenyum, "Cui Yue, kamu masih tidak mengerti kenapa. Kalau begitu aku bisa memberimu kejahatan. Bukankah kamu tinggal di wilayah seseorang kemarin sore dan berhubungan seks dengan 2 wanita cantik di tempat tidur? Bukankah ini menghitung? Apakah ini termasuk suap?" Cui Yue terkejut. Semua orang tahu tentang perilaku busuknya di Xiangqiu, yang membuatnya langsung berkecil hati dan tidak bisa berkata-kata. Ruan Qingqiu akhirnya mengerti bahwa Chen Feng telah bertemu Cui Yue sebelum bertemu dengannya kemarin. Ini adalah sesuatu yang dia abaikan. Manajer Yang, jika Anda menerima suap dari kecantikan orang lain, Anda seharusnya bisa mengeluarkan orang ini dari perusahaan, bukan? Chen Feng berkata sambil tersenyum dan berkata kepada Yang Di, manajer Departemen Sumber Daya Manusia.
Yang Di mengangguk dan berkata, saya akan mendengarkan Tuan Chen Feng tentang masalah ini. Cui Yue bukan lagi anggota perusahaan kami. Setelah mendengar ini, Chen Feng mengangkat bahu dan berkata kepada Ruan Qingqiu, Nona Ruan, Cui Itu Yue telah dipecat dari perusahaan, dan perjanjian kerjasama yang dia tanda tangani denganmu juga telah habis masa berlakunya. Siapapun yang bekerja sama dengan grup Junlin sekarang sepenuhnya bergantung pada suasana hatiku. Apakah kamu akan memenangkan putaran ini atau aku? Itu sangat mendominasi, mengarahkan tangannya ke awan dan tangannya menutupi hujan. Bab 125. Meski hatinya bergejolak, Ruan Qingqiu tetap duduk tegak. Tidak kehilangan keanggunan, tapi juga tersenyum. Chen Feng hanya bisa menghela nafas, wanita ini tidak sederhana. Dia masih bisa begitu tenang sekarang, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tak heran jika wanita ini menjadi pedang tajam di keluarga situ selama bertahun-tahun. Namun sayang, pedang tajam ini juga menjadi mainan di dalam sangkar. Ruan Qingqiu tersenyum anggun dan berkata, sekarang semuanya berada di bawah kendali Tuan Chen. Sebagai seorang wanita kecil, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, karena Tuan Chen belum punya pilihan, apakah itu berarti saya juga punya kesempatan untuk bekerja sama dengan Tuan Chen? Baiklah, Tuan Chen dan saya pasti akan mendapat manfaat yang tak terhitung jumlahnya jika kita bekerja sama satu sama lain. Saya harap Tuan Chen akan berpikir dua kali. Meskipun situasinya sudah berakhir, kami masih harus berjuang apapun yang terjadi. Dia berdiri, matanya mengembara, dan dia berjalan ke arah Chen Feng sambil memutar pinggulnya dan mengayunkan pinggulnya, terlihat sangat menawan. Sosok anggun, mata menggoda, temperamen anggun, semua pria yang hadir dipenuhi dengan hasrat dan dorongan hati. Hanya dengan beberapa tindakan sederhana, dia bisa mengendalikan hati seorang pria. Dia layak mendapatkan kupu-kupu sosial Qinshi yang terkenal, layak mendapatkan Starscream. Mata Chen Feng tanpa malu-malu berkeliaran di sekitar tubuh Ruan Qingqiu. Dia akan melihat pegunungan sebentar, dan mengagumi sabuk giok untuk sementara waktu. Bahkan setelah pemijatan kemarin, dia tidak bisa tidak ingin menjelajahinya sekarang. Yang terbaik memang yang terbaik, tapi sayang ditinggalkan oleh keluarga situ. Melihat Chen Feng menyipitkan mata ke arah Ruan Qingqiu, berpikir bahwa Chen Feng akan jatuh, Zhang Xinyan menggigit bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Segalanya akhirnya berbalik. Jika Chen Feng tergoda oleh wanita rubah ini pada saat kritis ini, dia akan menyesalinya sampai mati. Dia segera menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan cepat ke sisi Chen Feng. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari Ruan Qingqiu, dia tidak mau kalah, menegakkan pinggangnya, meregangkan dadanya ke depan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, orang gila, aku. Apapun yang dia bisa lakukan, aku bisa lakukan juga. Puff. Chen Feng tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Wanita konyol ini sangat lucu. Ketika Chen Feng tersenyum, Zhang Xinyan segera merasa sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah memerah, mengapa kamu tertawa? Sebelum Chen Feng dapat berbicara, Ruan Qingqiu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Nona Zhang, aku bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukan banyak hal. Dia lebih percaya diri daripada wanita manapun dalam hal yakin pada pria. Chen Feng mengangguk penuh semangat, ya, Nona Ruan dapat menggunakan penggaris tubuhnya untuk mengukur panjang seorang pria. Dia telah melakukan pengukuran yang tak terhitung jumlahnya. Penggaris Nona Ruan hampir membuat timbangannya habis. Pengalaman itu untuk wanita yang tidak berpengalaman seperti Anda. Itu tidak bisa dilakukan. Mendengar ini, Ruan Qingqiu mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Tidak peduli betapa anggunnya dia tidak tahan dengan hinaan seperti itu, meskipun itu benar. Zhang Xinyan mengedipkan matanya yang besar dengan tatapan kosong, tidak memahami arti mendasar dari kata-kata Chen Feng. Namun, banyak pria di Pleiade Star Society tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Feng. Metafora yang luar biasa. Zhang Xinyan segera menyadari bahwa pria sialan ini pasti mengucapkan kata-kata tidak tahu malu dan tidak senonoh lagi, dan wajahnya memerah karena malu. Oke, duduklah. Kamu tahu bagaimana membuat masalah bagi orang lain setiap hari. Setelah dimarahi, Chen Feng menjadi lebih lembut dan berkata, menurutmu aku ini siapa, Chen Feng? Apa yang aku lakukan di sini hari ini? Bagaimana bisa kamu membelot dalam pertempuran seperti pria gendut itu? Zhang Xinyan tidak marah sama sekali setelah dimarahi seperti ini. Sebaliknya, dia menggigit bibir dan berkata, oh, lalu kembali ke tempat duduknya dengan perasaan bahagia.
Dengan kata-kata Chen Feng, dia merasa lebih lega. Wajah Ruan Qingqiu menjadi semakin jelek, dia tidak menggait Chen Feng dan masih kehilangan muka, itu benar-benar tidak sebanding dengan keuntungannya. Tapi itu juga salahnya. Pria ini tak bergerak saat dihadapkan pada dirinya yang telanjang tadi malam. Bagaimana dia bisa tergoda oleh kecantikannya lagi hari ini? Dia tidak mau menyerah dan bertanya lagi, jadi Tuan Chen bertekad untuk bekerja sama dengan Bos Sang. Chen Feng mengabaikan Ruan Qingqiu. Pertanyaan ini tidak masuk akal sama sekali, dan dia tidak memandangnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia berkata kepada Luo Da, manajer Luo, saya tahu bahwa Cui Yue adalah bawahan Anda, dan Anda pasti tahu sesuatu tentang apa yang dia lakukan, tetapi saya tidak akan berdebat dengan Anda hari ini. Setelah saya kembali, saya akan melakukan hal pertama dengan manajer Yang. Masalahnya adalah mengusir jalan seperti Cui Yue dari perusahaan, dan omong-omong, Li Yun di sana juga bisa keluar. Ketika Li Yun mendengar ini, dia langsung panik. Dia melangkah maju dan meraih tangan Luo Da, menjabatnya dengan kuat, manajer Luo, jangan biarkan saya meninggalkan perusahaan. Cui Yue meminta saya melakukan semua ini, dan saya hanya menerima manfaat 50.000 yuan. Wajah Luo Da segera berbalik sangat jelek. Kedua orang ini adalah bawahannya. Itu sungguh memalukan. Cui Yue menunjuk ke arah Li Yun dan mengutuk, dasar jalang, aku tidak melihatmu bersikap lembut ketika aku mengambil uang itu. Aku benar-benar buta ketika bekerja sama dengan orang bodoh sepertimu. Pada titik ini, dia menjadi marah, lalu menunjuk ke arah Chen Feng dan memarahi, kamu bajingan, jika kamu tidak memberiku cara untuk hidup, aku akan mempertaruhkan nyawaku dan mencari seseorang untuk membunuhmu. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Shenghao merasa geli, dan dia sebenarnya ingin menemukan seseorang untuk membunuhmu. Orang-orang berkulit hitam dan Chen gila. Orang bodoh yang tidak memahami situasinya sama sekali hanya berbicara omong kosong. Dia berkata dengan sinis, siapa yang kamu cari? Apakah kamu ingin aku menunjukkan jalannya? Mendengar ini, semua orang di Pleiade Star Society juga tertawa. Banyak dari mereka telah melihat Chen Feng yang gila di ruang biliar. Cui Yue ini di sini hanya untuk mengolok-olokmu. Setelah ditertawakan, Cui Yue sepertinya menyadari sesuatu, tapi sekarang setelah kata-kata kasar keluar, itu tidak masalah. Dia mengerutkan kening dan berkata lagi, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Ruan Qingqiu tidak bisa berkata-kata. Itu juga kesalahannya untuk bekerja sama dengan orang bodoh seperti itu. Chen Feng menyipitkan matanya, tidak tahu apakah dia senang atau sedih. Dia membuka tas arsip dan mengeluarkan segel resmi grup Junlin di dalamnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Li Qing, mengapa tidak ada bantalan tinta? Bagaimana saya bisa mencapnya? Li Qing melihat ke dalam tas arsip dan langsung bingung. Bantalan tinta jelas ada di dalam tas, mengapa Chen Feng mengatakan tidak? Setelah memikirkannya, dia mengikuti kata-kata Chen Feng dan berkata, saya datang terburu-buru dan lupa mengambilnya. Wanita ini cukup baik dan memiliki mata yang bagus. Chen Feng tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, ingatlah untuk mengambil lain kali. Dengan cara itu, tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Semua orang bingung, bertanya-tanya apa maksud Chen Feng dan apa yang ingin dia lakukan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak ada bantalan tinta, tapi tidak bisa dicap. Kalau tidak bisa dicap, surat kuasa ini tidak akan efektif. Gumam Chen Feng, dan tiba-tiba menamparkan kening dan keningnya. Mata menyala. Ya. Dia tiba-tiba menatap Cui Yue, tersenyum tipis dan berkata, saudaraku, bagaimana kalau meminjam sesuatu dariku? Pinjam. Apa yang harus dipinjam? Cui Yue merasa seluruh tubuhnya berbulu, dan selalu merasa bahwa senyuman Chen Feng adalah agak seram. Jahat. Benar saja, mata Chen Feng yang tersenyum tiba-tiba berubah menjadi dingin, lalu dia mengambil asbak di atas meja dengan satu tangan dan memukul kepala Cui Yue dengan ledakan. Ah! Ratap Cui Yue, menutupi kepalanya yang penuh darah dan jatuh ke tanah. Adegan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga semua orang terkejut. Pinjamkan aku darahmu. Chen Feng sangat acuh tak acuh. Dia berlutut dan menyeka kepala merah cerah Cui Yue dengan segelnya. Kemudian, dia berdiri sambil tersenyum, meletakkan surat kuasa di atas meja, dan membuka halaman pertama. Dia dengan paksa mencap stempel resmi di tempat pihak B. Stempel resmi itu sangat merah, jauh lebih baik daripada yang dicap dengan bantalan tinta. Ya, segel ini sangat merah dan meriah. Pembangunan gedung komersial ini pasti akan makmur. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.